Halo, dengan saya Daniel Christian dari Universitas Kristen Satya Wacana. Saya di Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 67 2019 031. Halo, perkenalkan nama saya Budi Ariansa. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 67 2019 076. Perkenalkan, nama saya Rafael Jonathan dengan NIM 67 2019 090 dari Universitas Kristen Satya Wacana dari Fakultas Teknologi Informasi. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan sambung dulu dari klien ke dari server ke klien. Kita menyambungkan telnet. Nah, sekarang kita coba cek dulu untuk IP servernya dengan ifconfig. Nah, sudah ada untuk IP-nya. Kemudian untuk menyambungkannya dengan cara sudo telnet kemudian IP servernya. Ini tinggal kita login. Dan login sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat IP tables untuk host. Jadi pertama kita masuk dulu sebagai use root, kemudian kita cek untuk IP. Jadi kita cek dulu pertama untuk IP si hostnya melalui cmd dari Windows dengan IP config. Nah, kita sudah dapat untuk IP dari hostnya. Kemudian di sini kita cara membuatnya yaitu kita menggunakan IP tables min a, kemudian input min s itu source yaitu satu si IP host yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian min j reject. Kemudian kita coba cek apakah IP roles-nya sudah dibuat. Nah, sudah ada ya, sudah dibuat untuk roles-nya. Kemudian kita coba ping dulu ke server. Nah, ping tidak dapat dijangkau. Kemudian kita coba cek untuk web servernya dengan mengetikkan IP dari server. Nah, ini masih bisa ya, soalnya praktik sebelumnya untuk cookie-nya belum dihapus, jadi kita hapus dulu untuk cookie-nya di setting. Kemudian cookie, kita hapus dulu untuk cookie-nya. Nah, sekarang kita coba buka lagi. Ketikkan IP server 199. Nah, sudah tidak bisa ya, sudah diblok. Kemudian kita cek lagi untuk yang HTTPS 92.168.100.199. Nah, sudah tidak bisa juga untuk HTTPS-nya. Kemudian kita coba cek untuk DNS servernya. Kita coba cek juga. Nah, juga sudah tidak bisa. Kemudian kita kembali ke konfigurasi. Jadi kita akan coba untuk menghapus kembali si roles yang kita buat. Kita cek. Nah, sudah terhapus untuk roles-nya. Kita cek kembali untuk di ping-nya. Nah, untuk ping-nya sudah kembali bisa diakses. Kemudian kita cek untuk DNS servernya. Sudah bisa juga ya. Untuk DNS servernya sudah bisa juga diakses kembali. Kemudian untuk HTTPS-nya ini juga sudah bisa diakses kembali. Kemudian yang terakhir untuk web servernya ya sudah bisa juga diakses kembali. Berarti konfigurasi kita selesai untuk IP hostnya. Nah, di sini kita bakal buat rules untuk IP table untuk memblok koneksi dari Ubuntu klien kita. Nah, di sini pertama-tama kita cek dulu untuk klien kita ping IP-nya berapa menggunakan command ifconfig. Nah, di sini kita bisa lihat 192.168.100.69 dan di interface ENS33. Lalu pada sisi yang kita koneksikan dengan
kita menggunakan telnet untuk mengkoneksikan ke server. Di sini kita mengetikkan command min IP tables min A input min I yaitu NS33 interface min P TCP min port berapa web server kita web server kan menggunakan port 80. Jadi di sini kita memblok port 80 lalu reject. Nah, selanjutnya itu kita juga memblok untuk port SSL karena di Ubuntu client ini dia otomatis terdirect ke SSL jika web servernya gagal. Jadi di sini kita udah ngeblok untuk port 80 dan port 443 yaitu port web server dan port SSL. Nah, di sini kita coba untuk before setelah kita ngeblok menggunakan rules dari IP tables. Nah, di sini kita udah nggak bisa koneksiin lagi ke web server ataupun HTTPS. Nah, di sini kan nggak bisa. Nah, di sini pasti juga browser kita udah cache atau cookie-nya itu udah delete, jadi nggak ada sisa-sisaan sebelumnya yang masih bisa. Jadi benar-benar baru kayak belum pernah terkoneksi ke web servernya ini. Nah, di sini setelah saya tadi flash, di sini kita bisa melihat afternya setelah di flash rulesnya. Nah, di sini kan jadi udah bisa terhubung lagi ke web server ataupun HTTPS-nya. Nah, setelah itu juga jangan lupa dihapus juga file cache dan cookie-nya, sehingga step selanjutnya kita tidak usah menghapus lagi. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan memblok DNS dengan memblok port 53. Nah, di sini kita mengetikkan dulu command IP tables min A input min I NS33 min P TCP min port di port 53 yaitu port untuk DNS. Lalu min J reject. Nah, untuk melihat rules yang baru saja kita buat, kita bisa mengetikkan IP tables min L. Nah, di sini kan terlihat kita akan memblok domain. Nah, di sini kita coba untuk terhubung ke domain yang sudah kita blok. Nah, ternyata di sini masih bisa. Ternyata web browser kita ini langsung otomatis mendirect si DNS-nya kalau nggak bisa langsung ke IP. Karena saat kita konfigurasi, kita juga mengkonfigurasikannya langsung ke IP saat kita mengkonfigurasi DNS-nya. Nah, di sini juga jangan lupa untuk menghapus file-file cache atau cookie sehingga tidak ada bekas akses sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya itu untuk kita memblok agar dia tidak langsung terkoneksi ke terhubung ke IP ataupun SSL. Kita juga memblok untuk port web server dan juga port SSL. Di sini kita mengetikkan sama seperti komen sebelumnya, namun portnya diubah menjadi port 80 dan juga port 443. Nah, di sini kita coba untuk mencoba ulang masuk ke dalam domain kita. Nah, di sini kita coba refresh. Nah, ternyata pas di refresh udah nggak bisa. Artinya domain kita sudah terblok dan web browsernya udah nggak bisa lagi auto direct ke mana-mana karena
web server dan juga SSL-nya udah kita blok, jadi dia nggak pas kita akses ke domainnya udah nggak bisa juga. Seperti di sini kan enable to connect, berarti artinya domain kita udah nggak bisa. Nah, langkah selanjutnya before setelah kita blok, kita buat rules untuk ngeblok. Nah, di sini kita flash untuk after setelah kita hapus rulesnya, sehingga kita udah bisa lagi terkoneksi dengan domain kita. Nah, di sini kita refresh, nah, ternyata udah bisa. Artinya domain kita sudah bisa kita akses lagi kembali seperti biasa. Sekarang kita akan melakukan IP tables untuk FTP dengan mengetikkan IP tables spasi min A spasi input spasi min I spasi ENS33 spasi min P spasi TCP spasi min di port spasi portnya yaitu 21. Kemudian spasi lagi min J spasi reject. Kemudian kita enter dan isi IP tables spasi min L. Dan kita bisa lihat propertinya. Kemudian masuk ke browser, ketik ftp:// terus nomor IP servernya. Dan bisa dilihat dia unable to connect. Kemudian kita ke browser Internet Explorer yang ada di Windows. Kemudian kita akan coba buka FTP dari sini, ngetes apakah berhasil atau tidak. Dan gagal. Jadi artinya FTP berhasil di blok. Oke, sekarang kita akan menghapus rules FTP tadi sehingga bisa diakses kembali. Oke, pertama itu ketikkan IP tables spasi min F, kemudian IP tables spasi min L, enter. Kemudian kita refresh dan bisa dilihat kita bisa mengakses FTP dari servernya sebagai berikut. Berikut adalah akses FTP dari Windows 10-nya melalui Internet Explorer. Oke, bisa disaksikan bahwa ini berhasil diakses FTP-nya. Oke, setelah itu kita akan mengulang seluruh rules yang sudah kita praktekkan hari ini. Pertama yaitu dengan IP tables min L, dan selanjutnya inputkan IP tables yang tertera di layar ini. Oke, setelah selesai kita akan menyimpan seluruh rules-nya. Pertama IP tables min L, dan kemudian ketikkan net filter min persistence save dan enter.
kemudian ketik net filter min persistent spasi reload. Nah, dengan ini berhasil di save. Oke, sekian, terima kasih. Ini adalah tutorial dari kami mengenai IP tables sehingga kita bisa memblokir beberapa klien yang tidak kita inginkan atau yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menyaksikan.